Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi uji dua sampel berpasangan ya, yaitu uji McNemar. Oke. Nah, untuk uji McNemar ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel berpasangan yang datanya dikumpulkan dalam rancangan tabel kontingensi 2x2. Nah, selanjutnya ada hubungan antara baris dan kolom sebagai akibat dari proses penarikan sampel. Dan untuk uji McNemar ini biasanya digunakan untuk menilai respon sukarelawan baik sebelum maupun setelah perlakuan tertentu ya. Kemudian dapat juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dua perlakuan terhadap respon biologis sekelompok sukarelawan. Oke, jadi ini untuk tabel kontingensinya. Nah, di sini ya, tabel kontingensi 2x2 ya. Ada respon awal dan juga ada respon akhir. Nah, respon awalnya bisa bertanda positif. Maksudnya di sini misalnya menyukai dengan tidak menyukai ya. Positif dengan negatif, menerima atau tidak menerima, misalnya seperti itu. Ini juga sama ya, menyukai atau tidak menyukai, menerima atau tidak menerima ya. Ataupun misalnya dua perlakuan yang berbeda ya. Misalnya dengan cara anestesi atau tidak anestesi. Ini anestesi atau tidak anestesi. Nah, di sini ada sel A, B, C, D ya. Untuk sel A dan D, nah sel A dan D ini datanya tetap selama masa penelitian, sehingga tidak digunakan dalam analisis statistik ya. Maksudnya apa data tetap? Nah, kita lihat di sini untuk sel A, respon awalnya positif, kemudian respon akhirnya juga positif ya. Jadi datanya tidak berubah. Kemudian untuk sel D, respon awalnya negatif, kemudian respon akhirnya juga negatif. Nah, karena di sini datanya tetap selama masa penelitian, maka data sel A dan juga sel D tidak digunakan ya. Kemudian ada sel B dan juga sel C. Untuk sel B ini terdapat perubahan respon dari yang tadinya positif menjadi negatif ya. Kemudian untuk sel C, perubahan responnya dari yang negatif menjadi positif. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan kemasan ingin menguji penerimaan kemasan blister baru untuk kemasan obat penyakit artritis. Sekelompok sukarelawan yang menderita penyakit artritis reumatoid berat diminta untuk memberikan komentar mengenai apakah mereka menyukai atau tidak menyukai rancangan kemasan baru tersebut. Setelah 4 pekan untuk membiarkan pasien menjadi terbiasa dengan kemasan baru, pasien ditanya lagi mengenai penerimaan kemasan tersebut. Jadi ada penerimaan di awal dan juga penerimaan di akhir ya. Nah, melalui uji statistik yang sesuai, ujilah apakah kemasan blister baru tersebut lebih dapat diterima atau tidak oleh pasien yang menderita artritis setelah penggunaan selama 4 pekan. Oke, jadi ada respon awalnya, kemasan baru tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh pasien. Ya, begitu juga respon akhir. Setelah 4 pekan penelitian, setelah 4 pekan pasien tersebut dibiarkan untuk terbiasa dengan kemasan baru, maka mereka ditanya lagi ya, apakah kemasan tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Nah, oke, yang pertama kita tentukan dulu hipotesis penelitiannya. Untuk H0, μ1 sama dengan μ2 atau μ1 dikurang μ2 sama dengan 0. Yaitu H0-nya tidak ada perbedaan antara penerimaan kemasan blister baru pada pasien penderita artritis baik sebelum dan setelah 4 pekan penelitian ya. Kemudian untuk H1, μ1 tidak sama dengan μ2 atau μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Yang mana H1-nya adalah ada peningkatan penerimaan kemasan blister baru pada pasien penderita artritis setelah 4 pekan penelitian. Oke, selanjutnya kita tentukan taraf nyata atau taraf signifikansi atau alfa dan banyaknya arah dalam rancangan percobaan ya. Alfanya kita gunakan adalah 0,05, kemudian untuk banyak arah, karena hanya ada satu alasan supaya hipotesis 0 ditolak, yaitu hipotesis 0 ditolak jika penerimaan terhadap kemasan meningkat setelah 4 pekan, maka untuk soal ini adalah rancangan percobaan satu arah ya. Kemudian ketika kita belum mengetahui untuk
uji statistik apa yang digunakan? Nah, kita akan melakukan uji McNemar. Karena apa? Yang pertama, terdapat pasangan data ya. Ada sekelompok sukarelawan yang sama digunakan untuk menilai penerimaan sebelum dan setelah masa penggunaan. Kemudian, data telah diukur pada skala nominal ya. Dan ini juga berupa tabel kontingensi 2x2. Nah, ada respon awal dan juga respon akhir. Nah, untuk uji McNemar ini nanti digunakan rumus chi-square hitung ya pada tabel-tabel yang mengalami perubahan data saja, yaitu tabel sel B dan juga sel C ya. Rumusnya adalah chi-square hitung sama dengan C min B dikurangi 1, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan B plus C. Selanjutnya kita tentukan kriteria uji. Nah, pada uji McNemar ini, kriteria ujinya adalah terima H0 jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel ya. Kemudian tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Oke, kemudian kita tentukan chi-square tabelnya. Nah, ini adalah tabel chi-square ya. Nah, yang perlu diingat adalah tabel chi-square ini merupakan tabel dua arah. Nah, sehingga ketika percobaan yang kita lakukan adalah percobaan satu arah, maka nilai alfanya harus dikali 2. Nah, untuk alfa yang tadi kita gunakan adalah 0,05 ya. Alfa yang kita gunakan 0,05, sehingga kalau dikali 2, maka kita baca di chi-square tabelnya, yaitu alfa yang 0,1, jangan yang 0,05, karena percobaan kita adalah percobaan satu arah ya. Jadi untuk alfanya setelah dikali 2 0,1. Nah, untuk DF-nya berapa? DF-nya adalah 1 ya. DF-nya 1, kemudian sehingga didapatkanlah nilai chi-square tabel sebesar 2,706. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan analisis perhitungan ya. Untuk perhitungan tadi rumusnya ini C dikurangi B, kemudian dikurangi 1, selanjutnya dikuadratkan ya, maka dibagi dengan B plus C. Oke, kita hitung ya. Chi-square hitungnya C min B. C-nya tadi adalah, ini ingat ya, ini A, B, C, D. Ya. Nah, untuk C-nya 11. 11 dikurangi, B-nya 6, 11 dikurangi 6. Kemudian min 1. Min 1, kemudian kita kuadratkan ya. Dibagi dengan B plus C. B-nya 6 plus 11. Oke, 11 dikurangi 6, 5, dikurangi 1, 4 ya. 4 dikuadratkan adalah 16. Jadi 16 per 17. Berapa ini 16 per 17? Hasilnya nanti adalah 0,94 ya. Didapatkanlah chi-square hitungnya sebesar 0,94. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan ya, chi-square hitungnya pada alfa 0,05 dan DF1 sebesar 0,94. Kemudian chi-square tabelnya tadi kita dapatkan 2,706 ya. Berdasarkan hal ini ternyata chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel ya. Oke. Jadi di sini untuk chi-square hitung kurang dari chi-square tabel. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah terima H0 ya. Terima H0 atau dengan kata lain, penerimaan kemasan blister baru pada pasien penderita artritis tidak meningkat setelah 4 pekan masa penelitian. Nah, jadi jelas ya di sini ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh langsung saja ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti pasti akan saya jawab.